Ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat di luar Nurul. Seorang siswi SMP yang rela menjadi selingkuhan om-om kaya raya demi biaya sekolah, sering diajak check-in hingga larut malam. Namun, sesuatu hal buruk terjadi di akhir ceritanya. Semua orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Namanya Rena, siswi kelas 3 di salah satu SMP negeri kecil di pinggiran kota. Usianya masih 15 tahun. Tapi beban yang dia pikul terasa seperti beban wanita dewasa. Baru 2 minggu yang lalu, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengantar barang dengan motor tuanya. Ayah Rena adalah seorang buruh harian lepas yang hanya dibayar ketika ada pekerjaan. Dan kini, satu-satunya tulang punggung keluarga itu sudah tiada. Sejak saat itu, hidup Rena berubah. Rumah kecil dari papan kayu itu kini sepi. Ibunya yang dulu suka menyanyi pelan saat memasak, kini lebih sering batuk-batuk di ranjang, lemah, dan jarang makan. Tubuhnya kurus dan matanya tampak cekung. Penyakit paru-paru yang sudah lama diderita sang ibu, kini makin parah. Tak ada biaya berobat. Rena bangun tiap subuh, membantu ibunya membersihkan rumah, mencuci baju, lalu berangkat ke sekolah dengan seragam kusam yang warnanya sudah pudar. Tasnya robek di sisi, dan hanya dijahit dengan benang yang warnanya tak serasi. Tapi ia tetap datang ke sekolah, membawa semangat yang semakin hari semakin melemah. Bu, uang SPP bulan ini belum dibayar. Nanti aku gimana? Rena pelan suatu sore. Ibunya hanya menatap kosong. Ibu nggak punya. Nak, maafin ibu. Rena mengangguk, walau hatinya hancur. Di sekolah, Rena punya satu tempat untuk berbagi. Fajar, teman sekelasnya yang sejak kelas 2 diam-diam menjadi kekasih hatinya. Mereka tak pernah pacaran terang-terangan, tapi sering bertukar pesan dan pulang bareng. Fajar adalah anak yang sederhana, polos, dan punya semangat belajar tinggi. Namun ketika Rena mulai curhat tentang kesulitannya, "Jar, aku bingung. Uang SPP belum lunas. Ibu sakit-sakitan. Aku takut nggak bisa ikut ujian akhir." Fajar hanya terdiam, lalu berkata, "Sabar aja, Ren, pasti ada jalan." Itu saja. Tak ada solusi, tak ada langkah nyata. Rena merasa kecewa, bukan karena Fajar tak mau membantu, tapi karena Fajar pun tak punya apa-apa. Ia juga dari keluarga miskin, dan bahkan kadang tak bawa uang jajan ke sekolah. Hari demi hari Rena makin murung. Ia sering duduk sendiri di pojok kelas, tatapannya kosong ke arah jendela. Kadang ia menangis diam-diam di kamar mandi sekolah. Sampai suatu hari, Rena bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya. Pulang sekolah, saat Rena duduk di pinggir warung kecil sambil menunggu angkot, datang seorang gadis seumurannya dengan makeup tebal dan pakaian mencolok. Namanya Cindy. Mereka dulu pernah sekelas di kelas 1 SMP, sebelum Cindy memutuskan putus sekolah. Rena ya? Masih sekolah ternyata. Hebat sih kamu, kata Cindy sambil tersenyum. Rena mengangguk kaku. Iya, Sin, tapi udah nggak tahu bisa lanjut atau nggak. Susah banget sekarang. Cindy tertawa kecil. Aku juga dulu gitu, tapi sekarang sih udah beda. Lihat nih, katanya sambil menunjukkan handphone mewahnya. Di pergelangan tangan Cindy, ada emas yang mencolok. Rena terkejut. Kamu kerja di mana? Cindy hanya mengedipkan mata. Aku punya kenalan. Om-om baik, kaya, dan suka bantu cewek-cewek muda yang lagi kesulitan.
Deh, jantung Rena berdetak tak karuan. Aku nggak maksa sih. Tapi kalau kamu mau, aku bisa kenalin, ujar Cindy sambil menyerahkan secari kertas kecil berisi nomor telepon. Rena menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu betul, ini bukan solusi biasa. Tapi di rumah ada ibu yang sakit, sekolah yang menagih, dan harapan masa depan yang hampir sirna. Malam itu, Rena menangis dalam diam. Ia memandangi foto ayahnya yang terpajang di ruang tengah. Ia merindukan pelukan ayah, nasihatnya, dan kekuatannya. Tapi semua itu kini hanya kenangan. Dalam pelan ia berbisik, "Ayah, Rena harus kuat, kan?" Tapi Rena nggak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu, hujan turun deras. Langit seakan ikut menangis bersama hati Rena yang berkecamuk. Ia duduk memandangi nomor yang diberikan Cindy. Di satu sisi, ia merasa jijik dengan gagasan itu, tapi di sisi lain ia terdesak. Ibu butuh obat. Aku butuh sekolah. Tapi apa harus seperti ini jalannya? Pikirnya. Setelah beberapa malam penuh kegelisahan, Rena akhirnya memberanikan diri menghubungi nomor itu. Tangan gemetarnya menekan angka satu persatu. "Halo? Ini Om Suryo." Suara berat di seberang terdengar ramah. "Ini Rena. Temannya Cindy." Jawabnya gugup. "Oh, iya. Cindy udah cerita soal kamu. Kamu cantik ya?" katanya. "Boleh kita ketemuan? Sekadar ngobrol?" Rena terdiam sejenak. Akhirnya ia mengiyakan. "Iya, Om, kita ketemu di mana?" Esoknya, setelah pulang sekolah, Rena mengenakan baju terbaik yang ia punya. Kemeja putih lusuh yang sudah disetrika berkali-kali agar terlihat rapi, dan celana panjang hitam milik ibunya. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Hatinya gelisah. Kakinya gemetar. Saat ia masuk ke dalam, ada pria parubaya mengenakan batik mahal dan jam tangan mengkilap yang duduk sendirian. "Itu pasti Om Suryo." "Rena ya?" tanya pria itu sambil tersenyum ramah. "Iya, Om. Duduk sini. Kamu kelihatan cantik, tapi juga kelihatan sedih. Aku bisa bantu kamu kalau kamu mau," ujarnya pelan. Mereka mengobrol panjang. Tentang ayah Rena, tentang sekolah, tentang ibunya yang sakit. Om Suryo mendengarkan dengan penuh perhatian, berbeda dari siapapun yang pernah mendengarkan Rena selama ini. "Kamu butuh uang? Mau sekolah? Mau bantu ibu? Gampang. Ren, asal kamu jadi kekasih Om. Semua itu Om tanggung." Rena terdiam. Perutnya mual, keringat dingin mengucur. Tapi Om Suryo tersenyum lembut, menggenggam tangannya, dan berkata, "Om gak akan nyakitin kamu, malah akan jaga kamu lebih dari siapapun." Rena menunduk. Ia merasa jijik, juga merasa butuh, dan akhirnya, ia mengangguk pelan. "Iya, Om." Hari-hari berikutnya berubah cepat. Sepulang sekolah, Om Suryo menjemput Rena dengan mobil mewah. Ia membawanya makan, belanja, bahkan ke hotel. Awalnya Rena sangat takut dan kaku, tapi setiap kali ia menolak, Om Suryo hanya berkata dengan nada lembut, "Om sudah keluarin banyak buat kamu. Ren, kamu juga harus bahagiain Om, dong." Dan dari situlah semuanya dimulai. Rena kini tampil berbeda di sekolah. Tasnya baru, ponselnya keluaran terbaru. Ia mulai membawa uang jajan yang banyak. Teman-temannya mulai curiga. Bahkan Fajar, yang sejak awal merasa ada yang berubah, mencoba bertanya, "Ren,
kamu sekarang sering gak bales chat. Kamu berubah. Fajar, aku sibuk. Kamu gak ngerti, kan? Fajar menunduk. Aku cuma pengen kamu bahagia. Tapi Rena hanya memalingkan wajah. Hari-hari terus bergulir. Rena merasa dunia mulai kembali cerah. Ia bisa beli apapun, ibunya bisa beli obat. Ia tak perlu khawatir soal uang SPP lagi. Tapi di balik senyum itu, ada hati yang makin kosong. Hingga suatu hari, saat sedang berdiri di kamar mandi sekolah, Rena memegang perutnya. Ia merasa mual, dan sering telat datang bulan. Curiga, takut, dan kemudian panik. Ia membeli tes pack dengan uangnya sendiri. Dan hasilnya, 2 garis. Positif, dunia Rena runtuh seketika. Ia mencoba menelpon Om Suryo. Berkali-kali, tak diangkat. Dikirimi pesan, tak dibalas. Rena panik. Ia menangis di kamar mandi, berkali-kali mencoba menghubunginya lagi, dan lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Maaf, Ren. Jangan hubungi Om lagi. Ini uang buat kamu. Jaga baik-baik. Jangan bawa nama Om kemana-mana. Disusul transfer masuk sebesar 100 juta rupiah. Air mata Rena mengalir deras. Ia menggenggam ponselnya, berteriak, dan membantingnya ke lantai. Semua berakhir begitu saja. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa berpaling pada satu nama, Fajar. Ia menelpon Fajar malam itu. Suaranya bergetar. Fajar. Aku hamil. Diam. Hening. Fajar seperti tak percaya. Apa? Tapi kita? Aku gak pernah. Ren, siapa? Rena hanya bisa menangis. Maafkan aku, Fajar. Aku udah bodoh. Ren, aku gak tahu harus bilang apa. Tapi kita putus. Klik. Telepon ditutup. Rena terduduk di depan rumah. Hujan turun lagi malam itu. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan rasa bersalah. Ibunya mendekat. Rena, kamu kenapa? Nak. Rena memeluk ibunya erat, lalu berkata sambil menangis. Ibu, Rena hamil. Sang ibu tak menjawab. Ia hanya terdiam. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Tak ada marah, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menyayat. Di pelukannya, Rena berkata, maafin Rena. Bu, maafin Rena. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rena. Setiap kali ia membuka mata, perutnya terasa makin membesar. Tapi yang lebih menyesakan bukanlah rasa mual, melainkan rasa bersalah yang menghantam seperti gelombang pasang. Ia telah menghancurkan kepercayaan Fajar, satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya. Dan kini, ia bahkan tak tahu apakah ia akan bisa lulus ujian. Di rumah, suaranya hanya bisa terbaring. Kadang bangun untuk minum air putih, kadang hanya diam dan menatap langit-langit, seperti sedang mengutuk hidup yang terlalu kejam. Malam itu, Rena duduk di teras. Tangannya menggenggam buku pelajaran, tapi pikirannya tak mampu menyentuh satupun kata. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Rena. Suaranya lirih, namun begitu familiar. Rena menoleh, terkejut. Di depan pagar, berdiri seseorang yang tak ia sangka akan muncul lagi, Fajar. Dia berdiri kaku, wajahnya sayu, dan ada selembar kertas di tangannya. Rena buru-buru berdiri, tubuhnya gemetar. Fajar, kamu
ngapain kesini? Fajar menatap Rena dengan mata yang berkaca. Lalu perlahan ia melangkah masuk. Aku mikir terus, Rena, selama ini aku cuma bisa bilang, sabar, padamu. Aku gak pernah benar-benar bantu kamu keluar dari masalahmu. Aku lemah, aku gagal jadi laki-laki yang bisa jaga kamu. Fajar, kamu gak salah. Ini semua salahku. Aku yang milih jalan salah. Tiba-tiba Fajar mengulurkan selembar surat. Aku udah ngomong ke orang tuaku. Aku mau nikahin kamu, Ren. Dunia Rena seakan berhenti berputar. Apa kamu serius? Ya, meskipun anak yang kamu kandung bukan anakku, tapi aku gak tega lihat kamu sendirian. Aku rela berhenti sekolah kalau itu satu-satunya cara untuk nemenin kamu. Rena terisak. Ia menjatuhkan tubuhnya ke pelukan Fajar. Kenapa kamu sebaik ini sama aku setelah semua kesalahanku? Fajar hanya memeluknya erat. Karena aku cinta kamu, Ren. Cinta itu bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal siapa yang mau tinggal dan memperbaiki. Beberapa hari kemudian, keluarga Fajar datang menemui Ibu Rena. Tak ada resepsi mewah, tak ada undangan. Tapi hari itu, Rena resmi menjadi istri Fajar di hadapan saksi dan Allah. Tangis haru mewarnai rumah kecil itu. Meski sederhana, cinta yang hadir begitu nyata. Sejak saat itu, hidup Rena perlahan berubah. Fajar benar-benar meninggalkan bangku sekolah demi bekerja sebagai tukang parkir di pasar dan menjadi kuli angkut. Ia bangun sebelum subuh, lalu pulang sore hari dengan badan penuh peluh, tapi selalu membawa senyum. Ini buat beli susu buat anak kita. Katanya suatu malam sambil menyodorkan beberapa lembar uang kertas yang lusuh. Rena memeluknya erat. Aku janji, aku bakal jadi ibu yang baik. Aku janji gak bakal nyakitin kamu lagi. Jar. Rena melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Cahaya karena dia hadir di saat hidup mereka gelap gulita dan membawa harapan baru yang tak pernah mereka duga. Meskipun Fajar bukan ayah kandungnya, tapi ia menyayangi Cahaya seolah darah dagingnya sendiri. Ia mengganti popok, membuatkan susu tengah malam, bahkan menggendong bayi itu keliling rumah ketika rewel. Dan Rena, ia kembali mengejar pendidikan lewat paket C. Ia belajar malam hari setelah anaknya tidur dengan bimbingan dari guru relawan di masjid kampung. Ia ingin suatu hari bisa menjadi guru agar tak ada lagi anak perempuan yang memilih jalan gelap karena terpaksa. 3 tahun telah berlalu sejak hari Rena memeluk Fajar sambil membawa luka dan tangis. Waktu berjalan, dan luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Dari reruntuhan masa lalunya, tumbuh kehidupan baru yang penuh pelajaran. Cahaya, anak mereka, kini tumbuh menjadi balita yang ceria. Matanya bening, senyumnya mengingatkan Rena pada Fajar setiap hari, pria yang mencintainya tanpa syarat, bahkan ketika ia berada di titik terendah hidupnya. Rena kini lebih tegar. Ia bukan lagi gadis SMP yang rapuh dan gampang goyah. Ia adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang pejuang hidup. Malam hari, setelah Cahaya tidur, Rena belajar dengan tekun. Ia mengejar ketertinggalan pendidikan lewat program paket C. Di siang hari, ia menjahit pakaian untuk tetangga sekitar. Ia belajar menjahit dari video di internet dan dari buku bekas yang ia temukan di taman baca umum. Fajar, yang dulu hanya jadi tukang parkir, kini bekerja sebagai staf logistik di sebuah toko bangunan setelah bosnya melihat betapa jujur dan gigihnya dia bekerja. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk menafkahi keluarga kecil mereka. Suatu malam, saat Rena sedang mengajari Cahaya mengejar nama di kertas, Fajar datang membawa 2 bungkus nasi goreng.
Sayang, aku bawa makan malam, katanya sambil tersenyum. Rena tertawa pelan, nasi goreng favorit kita, yang ekstra pedas buat kamu. Kayak biasa, jawab Fajar sambil mencubit lembut pipi istrinya. Rena menatapnya, Jar, kamu ingat nggak, dulu kita pernah duduk di depan warung kecil, nggak punya uang, tapi kamu bilang kamu pengen bahagiain aku. Fajar tersenyum, matanya berkaca, ingat banget, dan sampai sekarang, itu masih jadi doaku setiap malam. Suatu hari, Rena menerima kabar gembira. Ia lulus ujian paket C dengan nilai terbaik di kotanya. Bahkan, ia mendapatkan beasiswa kuliah dari yayasan sosial yang bergerak untuk perempuan muda korban kekerasan dan tekanan ekonomi. Dengan gemetar, ia memperlihatkan surat itu ke Fajar. Fajar, aku bisa kuliah. Aku dapat beasiswa. Fajar menatapnya dengan haru. Kamu pantas dapat itu. Ren, kamu kuat. Kamu hebat. Air mata mereka tumpah bersama. Mereka memeluk cahaya di antara mereka berdua, seakan masa lalu yang kelam telah tertutup oleh cahaya harapan yang tak lagi redup. Rena berdiri di depan kelas kecil di sebuah sekolah informal untuk anak-anak jalanan. Ia mengenakan jilbab sederhana dan senyum penuh kasih. Di tangannya ada spidol dan di hadapannya duduk puluhan anak yang penuh semangat. Anak-anak, tahu gak, kalian itu hebat. Walaupun hidup kalian berat, kalian gak sendirian. Ada harapan, ada masa depan. Kak Rena dulu juga pernah ada di titik paling gelap. Tapi hari ini, di luar ruangan, Fajar menunggu dengan cahaya yang sudah mulai mengenakan seragam TK. Mereka melambaikan tangan dan Rena menatap mereka sambil berbisik dalam hati, terima kasih, Tuhan, kau selamatkan aku lewat tangan orang yang tak pernah aku sangka, lelaki kecil berseragam SMP yang dulu cuma bisa bilang, sabar. Terkadang, hidup membawa kita ke jalan yang gelap, menusuk perasaan, menghancurkan harga diri. Tapi selama masih ada cinta, harapan bisa tumbuh kembali. Rena hanyalah satu dari banyak anak remaja di luar sana yang terpaksa memilih jalan kelam karena tekanan hidup. Tapi kisahnya mengajarkan kita bahwa penyesalan bukan akhir, bahwa selalu ada kesempatan kedua. Dan kadang, cinta sejati bukan dari orang kaya, bukan dari yang tampan, tapi dari seseorang yang diam-diam, memilih untuk tinggal ketika semua orang pergi. Rena memilih untuk bangkit, dan kisahnya akan terus menginspirasi banyak hati yang sedang berjuang.